10 tahun yang lalu, seorang wanita muda asal Italia bernama Chiara Bellucci, datang ke sebuah desa di Garut untuk melakukan KKN. Chiara sendiri, ia merupakan seorang mahasiswi jurusan antropologi sosial, di sebuah universitas ternama di Bandung. Di desa itu, Chiara tinggal di rumah milik perempuan parubaya bernama Ceipah, seorang janda tanpa anak yang telah lama hidup sendiri, setelah suaminya meninggal dunia 6 tahun lalu. Rumah Ceipah sangat sederhana, hanya terdiri dari 2 ruangan, dan dengan perabotan seadanya saja. Awalnya, Chiara merasa kikuk tinggal di rumah Ceipah, karena ia terbiasa dengan dunia yang serba cepat dan modern, sementara di desa itu, waktu seolah berjalan lambat baginya. Namun, sikap lembut Ceipah yang penuh kasih dan sayang, perlahan mengikis segala kecanggungannya itu. Hari-hari berlalu, dan kehangatan mulai tumbuh di antara mereka. Ceipah memperlakukan Chiara seperti darah dagingnya sendiri. Ia memasakkan sayur asem, menyiapkan tikar saat malam tiba, dan bahkan menjahitkan kebaya sederhana untuk Chiara kenakan, saat ada acara desa. Dalam kesederhanaan hidup di desa itu, Chiara pun akhirnya belajar tentang arti cinta sejati tak bersyarat. Di sana, Chiara merasakan kehangatan seorang ibu, yang selama ini terasa jauh. Dan di rumah sederhana itu, Chiara juga menemukan makna keluarga seutuhnya. Selama tinggal di desa tersebut, Chiara sering membantu anak-anak desa belajar membaca, mendampingi ibu-ibu menenun, dan sesekali ikut berkebun. Tapi, momen terbaiknya adalah saat tidur di dekapan Ceipah, sambil mendengarkan kisah-kisah masa lalu Ceipah. Dalam tatapan sayu perempuan tua itu, Chiara melihat ada sebuah kesabaran, dan cinta yang tulus. Ketika masa KKN-nya selesai, perpisahan antara Ceipah dan Chiara pun, menjadi momen yang sangat begitu berat bagi keduanya. Chiara harus kembali ke Bandung, menyelesaikan kuliahnya, lalu melanjutkan hidupnya di Italia. Meski terasa teramat begitu berat, dengan dada yang disesaki cinta, sambil diiringi tetesan air mata yang tak berhenti mengalir, Ceipah dan Chiara pun berpisah. Singkat cerita, Chiara yang saat ini sudah bekerja di Italia, dan menjalani hidupnya yang mapan di sana, ia tak pernah bisa berhenti memikirkan Ceipah. Setiap kali ia mencoba menutup mata, senyuman Ceipah, sorot matanya, suara jangkrik di desa itu, selalu datang menyapanya, dan ia menyadari, bahwa sebagian hatinya masih tertinggal di rumah Ceipah. Tepat 10 tahun setelah kepergiannya dari rumah Ceipah, Chiara akhirnya memutuskan buat kembali ke Indo, tepatnya ke daerah Garut, untuk menemui Ceipah. Kali ini, Chiara datang tak sendiri, tapi memboyong serta kedua orang tua dan adik perempuannya. Di tangannya, Chiara membawa sebuah amplop berisi uang 100 juta rupiah, yang akan ia serahkan kepada Ceipah. Bukan sebagai hadiah, tapi sebagai bentuk penghormatan dan ucapan terima kasihnya, untuk cinta yang dulu pernah ia terima dari Ceipah. Saat mobil Chiara memasuki jalanan kecil menuju rumah Ceipah, kenangan indah masa lalu Chiara bersama Ceipah membanjiri pikiran Chiara. Rumah Ceipah masih tetap sama, dengan pagar bambu dan kebun kecil di depannya. Dan di depan rumah itu, di kursi kayu bambu yang sudah reyot, Ceipah yang tengah duduk, langsung berdiri mematung, memandang tak percaya ke arah Chiara. Tubuh Ceipah kini terlihat lebih ringkih, rambutnya pun sudah memutih semua. Namun, senyum hangat Ceipah, senyum penuh kasihnya, masih tetap sama seperti dulu, tak berubah sedikitpun. Chiara segera berlari dan berlutut di hadapan perempuan tua itu, ia memeluk kakinya dengan air mata yang jatuh tak tertahan. Ceipah menggenggam wajah Chiara, menatapnya lekat, seolah memastikan bahwa yang ada di hadapannya itu, benar-benar gadis bule 10 tahun silam, yang pernah hidup bersamanya, meski hanya sekejap mata. Tangisan haru keduanya pun menyatu dengan gerimis sore itu. Keluarga Chiara hanya berdiri mematung. Dengan mata berkaca-kaca, mereka menyaksikan langsung, bagaimana 2 orang manusia, yang tidak ada ikatan darah sama sekali saling melepas rindu. Chiara dan keluarganya pun, mereka semua menginap di rumah Ceipah selama seminggu. Dan di saat malam terakhir sebelum Chiara balik ke Italia, Chiara menyerahkan amplop berisi uang 100 juta itu pada Ceipah. Ceipah sempat menolaknya berulang kali, tapi Chiara menggenggam erat tangan Ceipah, sambil berkata, jika uang pemberiannya itu bukan sekedar uang semata, tapi sebuah bentuk balasan cinta kepada Ceipah, yang dulu selalu menyayangi Chiara setulus dan sepenuh hati, tanpa syarat apapun.